Halo teman-teman, kalian tahu tidak sih apa nama fenomena alam yang terjadi barusan? Apakah kalian tahu bagaimana proses terbentuknya tsunami? Nah, ternyata proses suatu fenomena ini dapat kita jelaskan dalam sebuah teks yang bernama teks eksplanasi. Lantas, apa sih hubungannya dengan suatu proses? Teks eksplanasi terdiri dari 3 struktur, yaitu identifikasi umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Lantas, bagaimana contoh dari teks eksplanasi? Mari kita simak berikut ini. Tsunami berasal dari 2 kata, yaitu su dan nami. Su berarti pelabuhan dan nami berarti gelombang. Secara harfiah, tsunami dapat diartikan sebagai ombak besar di pelabuhan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tsunami adalah perpindahan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Perubahan permukaan laut tersebut bisa disebabkan oleh gempa bumi yang berpusat di bawah laut, letusan gunung berapi di bawah laut, longsor bawah laut, atau hantaman meteor di laut. Gelombang tsunami dapat merambat ke segala arah. Namun, kali ini kita hanya akan membahas tsunami yang terjadi akibat retakan dasar laut. Tsunami dapat terjadi melalui beberapa tahap. Pertama, ketika kerak bumi atau dasar laut mengalami keretakan akibat gempa atau pergeseran lempeng bumi sehingga menciptakan celah yang cukup membuat air laut masuk ke celah tersebut. Kemudian, air laut akan mengisi celah tersebut sehingga air laut akan surut secara tiba-tiba jika dilihat dari tepi pantai. Setelah itu, air laut akan terpental kembali ke permukaan dan menciptakan sebuah ombak besar yang kemudian menerjang daerah tepi pantai. Ombak ini akan menerjang daratan dan menghancurkan objek yang ada di depannya. Tsunami adalah perpindahan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Perubahan permukaan laut tersebut bisa disebabkan oleh gempa bumi yang berpusat di bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, longsor bawah laut, atau hantaman meteor di laut. Prosesnya meliputi peretakan dasar laut, air laut masuk ke celah, terciptanya ombak, dan pada akhirnya ombak menerjang pantai. Dan pada akhirnya akan menghancurkan objek di depannya. Nah, sekarang pasti sudah jelaskan mengenai struktur materi teks eksplanasi yang kakak sampaikan. Semoga kalian dapat gambaran lebih jelas mengenai teks eksplanasi ini ya. Selamat belajar!